Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang ba'du, kita masuk ke pertemuan yang kedua, yaitu syarah dari muqaddimah penulis, ya. Qauluhu muqaddimah. Apa itu muqaddimah? Muqaddimah adalah al-madkhulu ila syai', masuknya kepada sesuatu. Wa muqaddimatu syai', ya, permulaan sesuatu, ya, bidayatuhu, ya, awalnya, wa daliluhu, dan petunjuknya. Qauluhu alhamdulillah. Apa itu alhamdulillah? Ini, ya, beliau menggunakan, ya, dalam mukaddimahnya, yaitu memuji Allah dengan kata alhamdulillah, iqtidaan bi kitabillah ta'ala. Ini, ya, meniru, mencontoh, ya, tauladan, ya, terhadap, ya, Al-Quran, ya, kama bada'a, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mulai di dalam Al-Quran, ya, alhamdulillahi rabbil alamin, ya, pada syekhuna, ya, syekh kita, ya, memulai hafizallahu ta'ala hadal mukhtasar bilhamdi, ya, ringkasan kitab akidah ini dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kama hiya adatul musannifin fi bidayati kutubihim, ya, sebagaimana kebiasaan para penulis buku, ya, pada saat mereka memulai, ya, bukunya, ya, buku-buku mereka. Wa ma'nahu, maknanya adalah wasfullahi ta'ala bi awsafil kamali wal 'azamati. Ya, maksudnya, ya, alhamdu itu adalah menyifati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesempurnaan dan kebesaran. Ya, yang kedua adalah al-wahidil ahad, ya, al-wahidil ahad. Awalan al-wahidu. Ya, ini awalan dari al-wahidu. Apa maksudnya? Qala syekhuna hafizallahu ta'ala, al-wahidu subhanahu wa ta'ala huwal qa'imu bi nafsihi al-munfaridu bi wasfihi alladhi la yaftaqiru ila ghairi azzalan wa abadan. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha Esa, ya, yang Maha Suci, ya, dia berdiri sendiri, ya, ya, dia tunggal, ya, tidak ada, ya, satupun yang setara dengannya, ya, dengan sifat-sifatnya, ya, yang indah, nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi, ya, yang tidak ada yang satupun yang mampu untuk menyamainya, ya, azalan wa abadan, ya, ya, selamanya Allah Subhanahu wa ta'ala disifati, ya, dengan ahad, yaitu keesaan, ya. Wa wal kamilu fi dzatihi wa asmahi. Allah itu sempurna, ya, dalam zatnya, nama-namanya, wa sifati, dan sifatnya, ya, wa af'ali, dalam perbuatannya, ya, wa subhanahu kama wala syai'a qablahu. Allah Subhanahu kana wala syai'a qablahu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dari dahulu itu tidak ada, ya, sesuatu apapun, ya, sebelumnya, ya. Wa mazala bi asma'i wa sifati wahidan. Senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya itu esa, ya. Awalan, ya, qabla khalqihi, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala disifatkan itu sebagai pencipta, walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala belum menciptakan, ya, makhluknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala wahidan awalan, ya, qabla khalqihi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Esa, ya, Allah yang pertama sebelum adanya para makhluk, ya. Qala Ibnul Athir, ya, Ibnu Athir rahimahullah, ini adalah seorang ulama, dia mengatakan al-wahidu fi asma'ihi ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala esa dalam nama-namanya, ya, wa huwal fardu, Allah Subhanahu wa ta'ala tunggal, alladzi lam yazal wahdahu wa lam yakun ma'ahu akhar. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa terus, ya, menyendiri dan tidak ada yang setara dengannya siapapun, tidak ada yang bersamanya dengan siapapun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ini membantah orang-orang Yahudi, ya, begitu juga membantah orang-orang Nasrani yang menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai anak Tuhan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, mattakhadallahu min waladin. Allah tidak memiliki anak, Allah enggak mengambil seorang anak dari manusia. Wa ma kana ma'ahu min ilahin, dan tak pantas ada bersama Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang berhak diibadahi. Idzan la dhahaba kullu ilahin, ya, bima khalaqa wala ala, ya, ba'duhum ala ba'din. Kalau memang benar ada Tuhan selain Allah, maka sebagian Tuhan akan mengalahkan sebagian yang lain, ya, dan dia akan pergi, ya, bersama, ya, membawa makhluk-makhluknya, ya, dan mengalahkan Tuhan yang lain. Subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka sifatkan. Al-Mu'minun ayat 91.
Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata." Kalau memang ya di dunia ini, di langit dan di bumi ini ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, maka akan hancurlah dunia ini. Kenapa? Ya, sedangkan raja ya itu tidak mau disekutukan. Kalau ada raja yang lain, maka raja yang lain itu akan dihancurkan, ya. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa disamakan dengan makhluknya? Ya, fa subhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala ya terhadap apa yang memiliki arsy, Tuhannya arsy, ya dari apa yang mereka sifatkan. Al-Anbiya 20 ya 22. Fa asasu baqa'il khalqi wa qiyamihi wa baqa'is samawati wal ard ya fi wahdaniyatihi. Nah, buktinya apa kalau misalnya Allah itu Maha Esa, ya tetapnya bumi ini, ya tetapnya langit ini, ya tidak ada tidak ada kehancuran, tidak ada peperangan antar Tuhan, ya. Misalnya kita memiliki Tuhan Allah Subhanahu wa taala, orang itu ada memiliki Tuhan yang banyak, ada yang menyembah hewan, tumbuhan, apa segala macam, tidak ada peperangan antar Tuhan, ya. Ya harusnya ya, tak kala orang Kristen ya pindah agama ke orang menjadi agama Islam, ya otomatis Tuhannya Kristen akan marah kepada Tuhannya Islam. Ini tidak terjadi. Itu menunjukkan bahwasanya Tuhan itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Allah biarkan siapa yang menyembah hewan, menyembah tumbuhan, menyembah malaikat, menyembah benda-benda yang di langit atau di bumi, tapi Allah Subhanahu wa taala ancam mereka dengan neraka. Sementara orang-orang yang bertauhid kepada Allah, yang menyembah Allah semata, yang memberikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka surga. Dan ada banyak ya penjelasan tentang hal ini dari para ulama. Insyaallah kita akan sambung ya di pertemuan berikutnya. Naktafi hadzal qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.